Dan pada kesempatan ini teman-teman kita akan mulai dengan doa dan zikir yang pertama dibahas dalam buku kita ini, yaitu zikir-zikir dan doa bangun dari tidur. Yang pertama teman-teman sekalian, dan ini yang paling dalam maknanya, adalah hadits riwayat Bukhari disebutkan dan juga Imam Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kalau bangun tidur membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin Anda sudah hafal ini, tapi perhatikan maknanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang ahyana, telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Saya ingin teman-teman merenungi, tentu dalam metode yang saya gunakan dalam bedah buku ini, saya bukan hanya sekedar, teman-teman doa bangun tidur ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini artinya amalkan. Bukan begitu metode saya. Metode yang kita gunakan teman-teman sekalian, setiap doa kita akan coba coba mengerok ya sampai bagian dalam, atau mungkin mengambillah bahasa yang lebih tepatnya mutiara yang termahal dari doa itu, ilmu yang kita bisa fahami. Perhatikan lafadznya di sini teman-teman sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah, ini garis bawahi, mematikan kami. Pertanyaan sederhana. Berarti kalau kita tidur kita mati. Nah itu perlu. Ini ilmu yang harus kita bahas teman-teman sekalian. Baik, untuk menjelaskan poin ini, saya akan coba teman-teman sekalian mengajak teman-teman untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Yang ayat ini sangat luar biasa gitu. Ya. Coba Anda buka ayat ini, disebutkan di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran ayat 49. Ya, supaya kita bisa lebih pahami tadi makna doa bangun tidur itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Coba teman-teman buka di handphonenya, ya, di aplikasi Al-Quran, surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 42. Semoga sudah dibuka insya Allah. Saya akan coba bacakan sekali lagi surah Az-Zumar, ayat 42. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Perhatikan terjemahannya. Allah memegang jiwa, dalam kurung orang, ketika matinya. Jadi artinya ruhnya tidak dikembalikan lagi. Ditahan oleh Allah SWT, dicabut. Itu kalau orang mati umum kita sudah tahu mati nggak bisa hidup lagi gitu kan. Tapi di sini ada kalimat Allah SWT, dan juga memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Perhatikan di sini. Berarti ada urusan ruh juga ini, seperti menghadapi proses kematian, tapi tidak sebesar kematian yang tidak kembali lagi ruh. Makanya ada sebagian ulama mengatakan istilah dengan mati yang kubro dan sugro, ya. Mati besar yang kita tidak bisa kembali lagi hidup ya, di dunia ini, kecuali di hari kebangkitan nanti tentunya. Dan yang satu lagi tidak hanya pada saat tidur, ya, pada saat tidur. Jadi Allah mengatakan begitu. Lalu Allah mengatakan, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Artinya pada saat orang tidur itu ruhnya keluar. Bagaimana prosesnya Allahu a'lam. Jadi ada proses itu. Nah Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ini, Allah kalau menahan jiwa itu, ruh itu, maka matilah orang tersebut. Karena tidak dikembalikan lagi. Atau Allah lepaskan, Allah kembalikan sampai tiba masa ajalnya. Nah ini luar biasa ini. Berarti ada prosesi itu yang Anda alami setiap saat atau setiap hari di mana Anda tidur. Ya. Dan ini sebuah hal bukti nyata bahwasanya memang alam mati itu ada dan alam akhirat itu ada, alam gaib itu ada. Allah memuji yang beriman pada semuanya dalam awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, yang beriman telah pada hal-hal yang gaib, di antaranya seperti ini.
Berarti kematian itu bukan mustahil kalau terjadi, dan sebagaimana kita mimpi begitu juga kita bisa alami setelah kita meninggal yang besar. Jadi nanti kita seperti orang yang, oh ternyata saya cuma seperti mimpi di dunia itu melalui proses kehidupan ini, sekarang ini kehidupan yang sebenarnya. Sesungguhnya pada demikian itu kata Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mau berfikir. Kata ulama, di akhir ayat ini tanda kutip tantangan dari Allah agar manusia belajar dan coba menelusuri lebih jauh tentang masalah itu. Apa sih tidur itu sebenarnya? Dan saking luar biasanya manusia itu pada saat tidur seperti orang yang mati, diistilahkan mati kecil ya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis kata baginda Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Ya. An sabiyin hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastayqil. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq. Dan dari orang gila sampai dia sembuh atau sadar. Perhatikan orang tidur tidak dicatat pena amal. Jadi misalnya ada orang tidur tidak sengaja dia membunuh, menusuk, memukul orang di sebelahnya. Atau apalah dia lakukan kegiatan apapun. Tidak ada dosa baginya. Kalau betul-betul dia tidur ya di sini kita bicara. Maka itu luar biasa. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tafsir, coba menafsirkan dan menjelaskan surah Az-Zumar ayat 42 tadi. Kata beliau, Allah yang mengatur segala sesuatu sekehendaknya. Allah mematikan manusia dengan wafat kubra, dengan melepaskan nyawanya dari badan. Itu kalau mati yang besar ya, yang tidak kembali lagi. Allah juga mematikan manusia sementara dengan wafat sugra ketika tidur. Dan itu Allah kuatkan di dalam firman-Nya yang lain. Di dalam surah Al-An'am. Ya, surah nomor 6 dalam Al-Quran ayat 60 sampai 61. Saya ajak teman-teman kembali membuka lagi. Ya, kita coba tadabburi ayat ini. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 60 sampai 61. Perhatikan Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ini ayat diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah untuk lebih menjelaskan tadi makna Az-Zumar ayat 42. Perhatikan Al-An'am ayat 60 sampai 61. Saya baca terjemahannya. Allah berfirman, dan Allah lah yang telah mewafatkan kamu. Maknanya menidurkan kamu. Jadi Allah menggunakan juga bahasa wafat di sini ya. Di malam hari. Nah, umumnya manusia tidur di malam hari ya. Allah juga gelapkan langit itu supaya manusia beristirahat. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Ketika dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Artinya kau hidup lagi itu untuk menghabiskan masa waktu yang sudah Allah tentukan. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang kamu telah kerjakan atau kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Allah qahir. Allah itu menguasai seluruh makhluknya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Yang menjaga manusia. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kata Ibnu Katsir dalam ayat di atas juga disebutkan 2 bentuk wafat, yaitu wafat sugra dan wafat kubra. Meninggal yang tidak, yang masih bisa hidup lagi, yaitu orang yang tidur tadi, dan juga orang yang bangun tidur, ya, orang yang meninggal kubra, yang meninggal selamanya, yang tidak kembali lagi di dunia ini. Dan ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir tentunya, tafsir Quranul Azim yang sudah masyhur, ya, yang memang menjelaskan masalah itu. Terdapat juga teman-teman sekalian sebuah hadis yang mulia. Perhatikan hadis ini ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim yang menguatkan juga tentang masalah apa yang kita bahas ya tentang doa bangun tidur ini. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi
falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi thumma yaqul. Ini saya bagi dua hadis ini, tentu hadisnya satu tapi saya bagi dua, saya terjemahkan dulu ini. Kata Nabi SAW, bila salah seorang di antara kalian sudah menuju ke tempat tidurnya, dia akan tidur, ya, maka hendaklah ia mengibaskan dengan ujung sarungnya atau kainnya, maksudnya dia bersihkan, dia kebas, ya, dia gerakkan selimutnya, dia tebah ranjangnya, perintah Nabi SAW. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, kemudian ia seharusnya membaca. Nah, ini potongan pertama hadis ya. Sebenarnya hadis ada satu hadis tapi saya bagi dua. Potongan pertamanya ini. Artinya Nabi SAW memerintahkan kita faedah dari hadis untuk segera ya pada saat mau tidur walaupun sudah rapi di ranjang kita tebah-tebah lagi. Ya, sebagian ulama hadis ada yang mengatakan dikhawatirkan jangan sampai ada binatang, serangga, kalajengking, ular, apa kita nggak tahu, gitu kan? Bisa saja ada terjadi situ. Maka itu ditebah dan dibersihkan sehingga kita tidur dalam kondisi aman. Nah, tapi potongan kedua yang jadi saksi bahasan kita. Masih satu hadis ya. Yaitu sabda Nabi SAW. Thumma yakul. Kemudian setelah dia membersihkan tadi menebar ranjangnya. Mulailah dia baca. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah. Aku meletakkan lambungku ini. Ya. Wabika arfa'uhu. Dan dengan namamu pula aku bangun nanti darinya. Dengan izinmu aku selamat bangun lagi. In amsakta nafsi farhamha. Ini saksi bahasan kita. Kalau kau menahan ruhku, ini pada saat aku tidur ruhku keluar nih. Kalau kau tahan ya Allah, kau tidak kembalikan lagi ke jasadku, maka rahmatilah dia. Kasihani dia. Jangan sampai dia disiksa. Karena ada dosa-dosanya gitu. Wa in arsaltaha, dan kalau kau masih melepaskannya, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah dia, peliharalah dia. Kalaupun misalnya belum ditahan untuk mati yang besar, maka pada saat roh itu keluar melanglang buana ke sana sini, maka jagalah dia. Jaga dia. Sebagian ulama mengatakan jaga dari kejahatan syaitan dan kejelekan dunia. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita makna daripada hadis yang sedang kita bahas tadi. Yang pada saat kita mengatakan, ya Allah segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami, setelah mematikan kami, dan kepadamu lah kami dikembalikan. Apa tadi yang kita bahas itu menjelaskan makna daripada ini. Jadi ini mutiara yang sangat mahal teman-teman sedang kita ambil. Ya, jadi yang kita bisa ambil pelajaran daripada doa ini, bagaimana memang orang kalau tidur itu sebenarnya dia mati kecil. Dan tergantung izin Allah SWT. Kalau Allah sudah tahan ruhnya, maka dia akan ya, meninggal, tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Kecuali di hari kebangkitan nanti dengan izin Allah SWT. Sebagaimana rukun iman kita yang kelima, kita iman kepada hari kiamat atau hari kebangkitan. Atau Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan sehingga dia masih bisa hidup dan menyelesaikan ajal atau waktu yang sudah Allah tentukan. Juga ada pelajaran penting dari doa yang saya tambahkan tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau mau tidur, yang pada saat kita tebah-tebah kasur kita segala macam, dikatakan situ, in amsaktaha farhamha. Kalau kau menahannya ya Allah, dia mati ini, kasihani dia. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau kau melepaskannya maka jagalah dia. Kama tahfadhu bihi ibadaka salihin. Sebagaimana kau jaga ruh hamba-hambamu yang saleh. Artinya jangan sampai dia diganggu oleh syaitan. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dari kejelekan-kejelekan dunia. Seperti itu maknanya. Dan ini sangat dalam teman-teman sekalian. Ini potongan doa pertama yang diangkat oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani rahimahullah dari zikir bangun tidur. Ya, saya yakin Anda sudah hafal doa ini. Kalau belum, ini cuma setengah baris kalau saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini teman-teman juga sangat mulia. Usahakan Anda amalkan. Terkaget tengah malam, walaupun Anda tidak sholat, tidak berdoa pun, maksudnya saya tidak khusus Anda bangun untuk ibadah, Anda terkaget saja pas mau tidur lagi pun, usahakan jangan luput dari doa Anda, di sana Anda doa ini. Yaitu 3 zikir yang digabung tentunya.
di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari lalu mengucapkan, ya, lafaz doanya sebentar saya akan sampaikan, maka dia akan diampuni. Apabila dia berdoa, maka akan dikabulkan. Apabila dia berdiri dan berwudu kemudian melaksanakan sholat, maka sholatnya diterima. Ini juga diriwayatkan Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yaitu kata Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam, kaget saja, haus kah, kebelet kencing kah, terkaget, panas kah, apalah aja, kedinginan kah, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Itu zikir pertama. Anda sudah hafal. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Zikir yang biasa juga dianjurkan baca zikir pagi 100 kali, zikir sore 100 kali, kan zikir ini juga. Kemudian potongan zikir yang kedua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kan, itu juga bagian daripada doa. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ini juga zikir 4 potongan kalimat, saya yakin tidak ada muslim yang tidak menghafalnya insyaAllah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kemudian yang ketiga, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Ini juga Anda sudah hafal saya yakin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi 3 zikir digabungin. Ini pada saat terkaget tengah malam, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang pada saat bangun tengah malam dia baca itu. La ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dia tambah dengan 1 potongan doa, Rabbi gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini cuma terkaget, ya, dari tidur. Ini hubungan sama bangun tidur. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bersih dosa kita hanya dengan zikir ini, luar biasa gitu. Kalau dia berdoa dikabulkan. Kalau dia sholat, wudhu sholat, diterima sholat. Ini hati-hati teman-teman, perhatikan baik-baik. Jangan sampai luput, nanti malam Anda membaca ini. Ini termasuk zikir yang luar biasa, ya. Tentu banyak sekali, ya, kalau kita ingin bahas satu persatu zikir ini, ya. Tapi potongan yang pertama, la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sudah cukup. Ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membacanya 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka dia akan diselamatkan dari godaan syaitan atau gangguan syaitan, gitu kan. Kemudian juga ada hadits yang lain, afdhalu dzikir la ilaha illallah, dzikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, ini juga masuk dalam doa ini, gitu kan. Jadi memang luar biasa gitu. Kemudian 4 kalimat yang kata Nabi SAW, aku ucapkan lebih aku cinta daripada terbitnya matahari, itulah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini luar biasa kalimat ini. Kemudian yang terakhir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini kata Nabi SAW adalah kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah simpanan perbendaraannya surga. Ya. Pernah ada sahabat, anaknya hilang, gak tahu kemana gitu. Waktu pergi berperang sama sahabat-sahabat yang lain, semua pulang kecuali anaknya saja. Maka kedua orang tuanya datang kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, orang semua kembali kecuali anak kami. Ya. Kira-kira di mana dia? Kalau dia mati syahid, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak jelas statusnya, kami juga kepikiran. Maka kata Nabi SAW, pulanglah dan amalkanlah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka suami istri ini pulang. Sepanjang malam, dari mulai menyampaikan masalah kepada Nabi SAW, sampai mereka tertidur kena ngantuknya, sampai pertengahan malam gitu kan. Tidak lama kemudian, sang ayah terkaget bangun karena mendengar ada orang ketuk pintu di tengah malam. Begitu dibuka, ditemukan anaknya. Lalu kata ayah, bagaimana ceritamu nak? Kata anaknya, saya ditawan oleh musuh. Saya ditawan oleh musuh. Dan saya beberapa saat yang lalu tiba-tiba merasa rantai-rantai atau ikatan musuh ini menjadi renggang. Kemudian saya bisa melarikan diri dan saya pulang sekarang. Dan itulah pada saat atau di saat-saat bagaimana dia atau kedua orang tuanya sedang membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini luar biasa. Gitu kan.
Zikir yang ketiga yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani yang bunyinya Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan atau memberikan keselamatan pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku padaku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkanku untuk berzikir atau mengingat dan menyebutnya. Menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini juga teman-teman mirip dengan tadi, ya. Hal yang luar biasa di sini. Ya, ini bersinggungan satu sama yang lain, kembali lagi ke bahasan tadi masalah maut sughra atau kematian yang kecil, ya, pada saat kita sedang tidur. Yaitu kalau kita bagi 3 doa ini, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan jasadku. Jadi pada saat kita bangun, tangan kita tidak luka, muka kita tidak luka. Kita kan kalau tidur nggak sadar, gitu kan? Nggak sadar. Sampai ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau kalian bangun tidur cucilah tangan, ya. Karena seseorang dari kalian tidak tahu tangannya dia letakkan di mana pada malam hari. Ada pernah orang mengolok-olok sabda Nabi SAW yang mengatakan, memang kenapa sih? Kan tangan saya letakkan di sebelah saya gitu. Tiba-tiba dia terbangun, dinukil kisah dari para salafus salih, ya. Dia bangun ternyata jari-jarinya atau tangannya berada di lubang buburnya. Maka Nabi SAW menyampaikan dengan hikmah ilahi. Kita ini sebagai seorang muslim sudah dimanjakan oleh Allah SWT. Diajarkan cara walaupun kita belum tahu gitu apa yang akan terjadi. Subhanallah. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita bangun jasad kita sempurna. Ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Kemudian potongan kedua ini yang saksi bahasan kita tadi, ya. Waradda aliyya ruhi. Artinya segala puji juga bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Mengembalikan ruhku. Jadi ruhnya dikembalikan. Dan ini hal yang luar biasa gitu. Berarti memang ada prosesi tadi ruh itu keluar. Ya. Tentu kita tidak terlalu jabarkan panjang lebar ini. Ya pada saat dia ketemu sama orang, apakah itu berarti ruhnya ketemu sama orang itu, Allahu a'lam. Kami tidak tahu soal itu. Tapi yang kita imani adalah secara letterlet bagaimana ruh itu keluar. Dan Allah tadi sudah menggunakan kalimat wafat juga bagi orang yang tidur. Kalau Allah masih izinkan ruhnya kembali, maka hidup dari dia sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Ya. Kemudian potongan yang ketiga, wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak akan mungkin memudahkan lisan seseorang hamba untuk beristighfar kepadanya atau berzikir, ya, kemudian Allah ingin menyiksanya. Artinya luar biasa kalau Allah mudahkan teman-teman. Kayak misalnya Anda mau luangkan waktu di sore hari ini untuk mendengarkan taklim saja misalnya. Itu berarti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Bukan cuma Anda, saya pun. Saya duduk di sini pun saya mengisi menyampaikan. Itu juga manfaat buat saya. Ada pahalanya insya Allah. Semoga Allah ikhlaskan kita. Bapak Ibu juga ikuti acara kita begitu ya. Kita dapat ilmu ya. Ini luar biasa. Allah inginkan kebaikan buat kita sebenarnya. Supaya kita amalkan ini. Hanya dengan mengamalkan ini, dapat pahala, karena itu adalah doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga kita mendapatkan manfaat-manfaat dari apa yang kita minta tadi. Jasad kita selamat, ya, kemudian kita dimudahkan berzikir, kemudian tadi kalau kita berdoa diampuni dosa-dosa kita, kalau kita berzikir tadi juga, kemudian diterima doa kita, kalau kita sholat diterima sholat kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, dari zikir yang diangkat oleh beliau, ini bagi yang belum hafal memang cukup panjang sedikit, adalah membaca ayat Al-Quran. Tepatnya surah Al-Imran. 10 ayat terakhir ya. Al-Imran surah nomor 3 dalam Al-Quran. Itu 200 ayat tepatnya. Jadi mulai dari ayat 190 sampai ayat 200. Ini dianjurkan untuk dibaca. Ini saya ajak lagi teman-teman untuk membuka aplikasi Al-Quran. Kemudian coba kita baca. Dan ini kalau teman-teman belum hafal dan Allah SWT mudahkan Anda mengingat, cobalah buka aplikasi Al-Quran di handphone kalau pas bangun tidur ya. Baca 10 ayat ini rutinkan, nanti insya Allah lama-lama Anda akan hafal. Dan di sini ada pesan-pesan ilahi. Kita pada saat bangun disuruh merenungi langsung ini. Jadi bukan pikirannya langsung ke bisnis, pikirannya langsung ke biologis, pikirannya langsung ke sarapan pagi, apalah mandi. Bagaimana dia berusaha untuk bertadabbur, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Saya akan bacakan
Silakan buka surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 190 sampai ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, juga pergantian atau silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda yang sangat besar terhadap kekuasaan Allah atau keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, kenapa tidak teman-teman sekalian? Langit tiba-tiba berdiri tanpa tiang, pergantian siang malam, awan yang berjalan di atas kepala kita, turunnya air hujan, burung-burung yang berterbangan, bintang-bintang yang gemerlapan, semua tidak menunjukkan tentang keberadaan Sang Pencipta. Kalau orang masih mengatakan seperti ateis dan komunis, oh tidak menunjukkan ciptaan, aneh betul. Lalu itu dari mana datangnya? Anda sendiri dari mana? Sampai Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di diri kalian sendiri, tidakkah kalian lihat itu? Allah begitu kita bangun, disuruh langsung menyadari itu. Supaya ini bekal pertama kita melalui kehidupan kita dalam hari itu, selama kita belum meninggal. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, semua yang ada di dalamnya juga, di atasnya, di dalamnya, semuanya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam. Yang tadi malam kau tidur gelap, sekarang kau bangun, datang siang. Pergantian siang dan malam. La ayat, terdapat tanda-tanda yang banyak. Allah gunakan jamak, bukan la ayah, la ayat. Tanda-tanda gitu kan. Li ulil albab, la ayatin li ulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Siapa yang Allah maksudkan dengan orang-orang yang berakal di sini? Allah sebutkan di ayat 191-nya. Tadi 190 ya, sekarang 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang berakal tadi, ya, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, mereka duduk, mereka tidur. Selalu berzikir. Selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Perhatikan kandungan makna ayat ini dalam sekali teman-teman. Bangun tidur kita disuruh baca ini. Dan Anda tentunya yang tidak mengerti bahasa Arab, Anda harusnya membaca terjemahannya juga. Jadi tahu, makanya kita bacakan terjemahannya sekarang. Ya. Lanjut lagi ayat 192-nya. Jadi ini sekaligus berdoa sebenarnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Tuhan kami, ya, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia, dan orang-orang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Ya. Kemudian 193-nya, Rabbana, kita panggil lagi, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang menyuruh kepada iman. Kami dipanggil untuk beriman kepadamu, ya, beriman kepada yang kau suruh imani dari malaikat, kitab-kitab, para rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Yaitu berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Oleh karena itu, ya wahai Rabb kami, pencipta kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. 194-nya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, pahala-pahala, surga. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya, karena ada pelanggaran-pelanggaran, hanya Allah hinakan, masuk neraka. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. 195-nya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonan mereka. Jadi kata ulama, siapa yang baca ini Allah terima ijabah doanya. Minta diampuni dosa, minta diselamatkan dari api neraka. Ya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan, maksudnya orang-orang Mekah awal ya. Ini siapapun yang mengikuti langkah-langkah mereka diusir dari negerinya, dari kampungnya karena beriman kepada Allah. Yang berperang dan yang dibunuh, pastilah aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. 196-nya, la yagurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Janganlah hai Muhammad kau terpedaya, ya, orang-orang beriman jangan kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Mereka mau tidak tutup aurat, mereka mau tidak sholat, mabuk-mabukan, buat kriminal segala macam, riba, mencuri, manipulasi, apa saja mereka lakukan. Ya. Maka jangan membuatmu tergiur untuk itu. Nabi SAW disuruh dan juga orang beriman untuk lakukan hal yang sama. Jangan tergiur dengan itu. Kata Allah di 197-nya, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanya kenikmatan sementara dan ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam api neraka. Nah, mereka akan masuk ke neraka jahannam, ya seburuk-buruk tempat. Kemudian ayat 198-nya, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan kata Allah, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal atau anugerah dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Kemudian 199-nya, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila ulaika lahum ajrum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan ada sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan risalah Nabi Muhammad SAW lalu mereka beriman, mereka mendapatkan double pahala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya. Karena mereka beriman pada risalah Nabi mereka, lalu mereka beriman juga pada risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Gitu. Jadi Allah SWT memuji masalah itu. Tapi yang beriman ya. Dan ayat 200 yang terakhir yaitu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu itu. Saling mewasiatkan tentang kesabaran. Sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa. Ya, karena kita kalau untuk bangun sholat malam, jaga 5 waktu, tutup aurat, mencari pendapatan halal, kita butuh kesabaran dalam masalah itu. Sebagaimana juga yang kedua, sabar, itu sabar pertama ya, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada cobaan untuk godaan untuk zina, untuk bohong, untuk riba, untuk apa. Tapi dia sabar, dia tahan dirinya. Ini juga masuk. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian. Semua itu Allah SWT suruh perkuat kesabaran kita. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dari 10 akhir ayat ya, dari surah Al-Imran ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Bagaimana di awal kita bangun langsung disuruh berzikir, ya, bertafakkur dan cita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta agar selamat dari neraka, kita minta agar dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan bagaimana Allah SWT menyuruh kita bersabar dalam melalui kehidupan ini yang sebentar dan kita akan menuju ke akhirat nanti.